Ya, oke, silakan Bu Nuriski bisa dimulai. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam pada Bapak Ibu guru hebat yang telah hadir pada acara webinar Canva Lover Nusantara ya, yang seri ke-7 mungkin ya sekarang. Mohon Seri maaf. ke-8, Bu. Iya ke-8 ya. Mohon maaf ya saya Oh iya, ke-7. Mohon iya maaf, ke-7. ya kemarin Benar-benar. ke-6 ya. Ya. Ya, Ya, ya. ya Ya. mohon maaf saya baru bergabung ya, mungkin ada kesibukan. Sebelum ke acara mungkin saya perkenalkan dulu. Nama saya Nurizki Utami. Saya sebagai Ketua Canva Lover Sumedang, Kabupaten Sumedang. Saya mengajar biologi di SMA Negeri Dharma Raja, Kabupaten Sumedang. Ya, mungkin semuanya belum pada tahu gitu kepada saya. Ya, mungkin yang pertama itu acaranya itu pembukaan ya. Ya. Ya, kita buka saja dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua itu acaranya sambutan dari Ibu Neng ya, yaitu sebagai sekretaris dari Canva Lover Nusantara. Saya persilahkan untuk Ibu Neng. Ya, terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita semua di room yang hebat yang luar biasa ini ya. Oke, kita alhamdulillah sehat walafiat bisa bertemu bersama-sama dan belajar bersama-sama. Oke, sebelumnya saya juga mengucapkan banyak terima kasih pada yang terhormat Kang Dero, Bapak Denny Rohendi, SPD MPD selaku founder Canva Lover Nusantara, juga Duta Teknologi, juga mentor Google Master Trainer, dan fasilitator guru penggerak ya. Kemudian tidak lupa saya juga mengucapkan banyak terima kasih pada narasumber kita webinar hari ini, malam ini, yaitu Bu Winnie Hoirul Rini, SPD GR, Guru Penggerak Angkatan 4 dari Guru SDN Tangkir 02 Kabupaten Bogor. Juga saya juga mengucapkan banyak terima kasih pada moderator webinar kita malam ini, Bu Nuriski SPD dari Canva Lover Kabupaten Sumedang dari SMAN Damal Braja. Oke, topik hari ini adalah tentang praktek baik pembelajaran diferensiasi ya. Nah, di sini kita memang harus belajar memahami lebih dalam tentang pembelajaran berdiferensiasi di sini karena memang pendidikan ini merupakan tonggak utama dalam pembangunan masyarakat yang berkelanjutan. Nah, untuk tujuan itu maka kita sebagai pendidik ini menerima peserta didik ini sebagai individu yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan dan potensi mereka. Jadi itulah sebabnya mengapa perlu adanya pendekatan pembelajaran berdiferensiasi yang ini menjadi semakin penting relevan dalam konteks pendidikan saat ini ya. Kita tahu ya pembelajaran berdiferensiasi ini mengacu pada pendekatan di mana guru ini aktif ya memahami bahwa setiap siswa itu dalam kelasnya itu
berbeda-beda, baik minat, gaya belajar maupun, profil belajarnya mereka, itu berbeda-beda ya. Nah, maka di sini pendekatan dengan pembelajaran efisiensi ini nantinya yang akan disampaikan oleh Bu Winnie nanti diharapkan, kita bisa memahami bahwa siswa memiliki kecepatan gaya belajar dan minat yang berbeda-beda. Jadi salah satu manfaat dari pembelajaran berefisiensi yang nanti akan disampaikan oleh Bu Winnie adalah memungkinkan setiap siswa untuk mencapai potensi tertingginya. Nah, dengan demikian kita merasakan bahwa ini guru memang harus memahami siswa secara individual, siswa merasa butuh pelajaran kita, siswa merasa dihargai, merasa didukung untuk belajar dalam pembelajaran di sekolah itu ya. Nah, jadi oleh karena itu mari kita semua Bapak Ibu guru maupun admin maupun kadang maupun orang tua ya berkomitmen untuk menerapkan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi dalam pendidikan. Sebenarnya ini pembelajaran berdiferensiasi ini sebenarnya tidak hanya di kelas saja. Kita sebagai orang tua juga perlu melakukan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi pada anak kita karena setiap anak di rumah itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda, gaya belajar minat yang berbeda-beda. Maka kita fasilitator juga, fasilitasi anak ini belajar sesuai dengan kebutuhan di rumah, apalagi kita sebagai guru juga fasilitasi anak, baik itu dari diferensiasi prosesnya, diferensiasi produknya, maupun diferensiasi kontennya. Itu saja untuk meningkat waktu. Nah, tidak mungkin saya berlama-lama menyampaikan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Untuk lebih jelasnya, lebih lengkapnya, kita nanti mari bersama-sama belajar bersemangat, belajar bersama-sama dengan narasumber kita yang luar biasa di room ini. Karena itu saya sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih. Saya yakin Bapak Ibu ini sebenarnya sibuk ya, sibuk mau liburan, ada yang sibuk rapotan. Nah, tentunya bagi kami ini adalah suatu kehormatan yang luar biasa, kehormatan yang tinggi Bapak Ibu berkenan hadir di dalam room yang luar biasa ini. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf bila banyak kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Room saya kembalikan ke moderator. Silakan, terima kasih ya. Silakan Bu Nur. Saya kembalikan. Halo, Bu Nur? Bu Nur, apa masih ada? Maaf Bu, tadi saya kelempar keluar. Oh ya, alhamdulillah bisa kembali. Iya. Ya, silakan lanjut ke moderator ke narasumber, maaf ya, silakan. Iya, terima kasih untuk sambutannya dari Ibu Eneng. Sekarang langsung saja saya akan membacakan dulu CV dari narasumbernya ya. Mungkin saya akan bacakan CV-nya yaitu Ibu Winnie Khairurani, SPD GR. Berpengalaman itu sebagai guru SD dari tahun 2008 sampai sekarang. Kemudian beliau juga jadi guru penggerak angkatan 4. Beliau mengajar di SD Tangkil 2. Mungkin CV-nya gitu dari Ibu ini. Untuk selanjutnya untuk pemaparannya saya serahkan untuk ke beliau. Ya. Persilakan untuk Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar jelas. Bu Winnie. Jelas Ibu. Iya. Alhamdulillah wa syukurillah kita diberikan kesehatan untuk berkumpul malam ini ya Bapak Ibu guru hebat yang seharusnya kita sudah beristirahat, tapi Bapak guru Ibu hebat sekalian masih mau mencari ilmu untuk memperdalam ilmu kita kepada nanti kita praktikkan di kelas masing-masing. Sebelumnya pada malam ini saya akan berterima kasih kepada
Kang Dero atau Bapak Denny Rohendi yang sudah memberikan kesempatan besar kepada saya untuk menjadikan saya seorang narasumber dalam praktik baik pembelajaran berdiferensiasi. Di sini saya juga akan menyapa teman-teman rekan sejawat saya. Di sini ada yang dari sekolah saya. Selamat malam Bapak Ibu. Terima kasih sudah mensupport saya dengan hadir di malam ini. Lalu kemudian di sini ada teman-teman CGP saya lihat ada Bu Emma, ada Pak Ihin, ada Bu Nida, ya selamat malam semuanya. Dan terima kasih tentunya kepada Bu Neng yang sudah memberikan kesempatan juga kepada saya, Bu Neng selaku Sekretaris Canva Lover Nusantara. Sebelumnya Bapak Ibu sekalian, pada dasarnya pembelajaran berdiferensiasi ini yang akan saya paparkan adalah praktik baik yang sudah saya lakukan di kelas. Praktik baik ini tentu saja pasti sudah dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian. Mohon izin, saya mau share screen. Apakah sudah tampak? Sudah adakah share screen-nya? Sudah. Sudah. Ya, alhamdulillah. Ya. Praktik baik pembelajaran berdiferensiasi di kelas, wujudkan merdeka belajar. Seperti sekarang ini banyak sekali ya digaungkan praktik baik pembelajaran di pembelajaran berdiferensiasi di kurikulum Merdeka saat ini. Ini adalah saya di sini hanya menceritakan apa yang sudah saya lakukan di kelas selama ini, praktik baik yang sudah saya lakukan. Bukan berarti saya hebat atau mempunyai lebih dari Bapak Ibu. Pengetahuan saya masih di bawah Bapak Ibu guru hebat sekalian. Karena di sini saya hanya berbagi apa yang sudah saya lakukan di kelas saya atau di sekolah. Ya, selanjutnya bentar. Ini adalah profil saya seperti yang tadi dikatakan. Saya adalah guru kelas 1 di SDN Tangkil 02 dan kebetulan saya adalah guru penggerak angkatan 4 dari Kabupaten Bogor. Bisa dibaca ya Bapak Ibu. Selanjutnya. Latar belakang pembelajaran berdiferensiasi. Sebenarnya pembelajaran berdiferensiasi ini sekarang itu sudah banyak sekali ya didengungkan di kurikulum Merdeka seperti yang saya katakan tadi. Pembelajaran diferensiasi itu adalah latar belakangnya berdasarkan pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara bahwa setiap anak itu berbeda dan memiliki keunikan tersendiri dan pendidik sebagai seorang pamong untuk menuntun anak sesuai dengan kodratnya serta menebalkan atau menipiskan garis yang sudah ada pada peserta didik. Jadi seorang guru itu kadang diibaratkan sebagai seorang petani atau tukang kebun atau juga bisa diibaratkan sebagai seorang dokter ya Bapak Ibu guru hebat di sini. Misalnya kalau sebagai petani atau tukang kebun di sini kita kalau petani sama tukang kebun itu dalam merawat tanaman dengan berbeda jenis tanaman pasti juga berbeda teknik perawatannya. Lalu dokter dengan berbagai jenis diagnosa penyakit pasiennya pasti juga dokter akan memberikan obat yang berbeda. Tidak mungkin ada yang sakit panas, demam, lalu diare atau sakit gigi tapi dikasihnya obat paracetamol misalnya seperti itu. Kan tidak bisa seperti itu. Dokter juga mempunyai diagnosa sendiri. Sama halnya seperti kita Bapak Ibu guru, seorang pendidik juga harus bisa melayani segala bentuk kebutuhan metode belajar peserta didik yang berbeda-beda. Dan metode belajar ini harus berorientasi kepada peserta didik. Kita harus memberikan kebebasan pada anak untuk mengembangkan ide berpikir kreatif, mengembangkan bakat minat peserta didik. Yang biasanya di sini ramai diperbincangkan itu adalah yang disebut dengan merdeka belajar.
Tapi kebebasan itu, kemerdekaan itu bukan berarti mutlak dilakukan oleh siswa, tapi perlu ada tuntunan dan arahan dari guru agar peserta didik tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Ki Hajar Dewantara juga menjelaskan bahwa pendidikan anak itu berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam sendiri itu artinya adalah setiap anak itu sudah memiliki sifat dan karakter masing-masing dari sejak lahir. Jadi kita sebagai seorang guru tidak bisa menghapus sifat dasar tadi. Tinggal bagaimana kita membentuknya dengan membimbingnya agar muncul sifat-sifat halusnya. Nah, itu menebalkan garis halusnya itu kita tuh bagaimana membimbing biar sifat halusnya itu muncul dan sifat jeleknya itu tertutupi atau dihilangkan dari oleh sifat halusnya tersebut, atau sebaliknya kita menebalkan sifat jeleknya akhirnya sifat baiknya itu menjadi hilang. Itu adalah tugas seorang guru ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian untuk kodrat zaman juga kita juga tidak boleh harus up to date Bapak Ibu. Untuk sekarang ini sudah memasuki zaman 4.0 atau 4.0 ya Bapak Ibu sekalian. Jadi anak-anak biasanya malah lebih canggih untuk menguasai gadget dibanding dengan gurunya. Nah, kita sebagai guru juga harus bisa menyeimbangkan agar tidak tertinggal dari anak-anak sekalian ya. Karena biasanya apalagi untuk yang sekolah-sekolah yang inti atau di pusat kota itu anak-anaknya lebih terbiasa menggunakan gadget. Nah, guru juga harus membiasakan dirinya menggunakan gadget, jangan gaptek atau tidak up to date ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian, nah, apa sih pembelajaran berdiferensiasi? Nah, pembelajaran berdiferensiasi, apa yang Bapak Ibu sekalian tahu, pembelajaran berdiferensiasi kan sekarang itu sedang heboh sekali gitu ya. Mungkin bisa dituliskan di kolom chat Bapak Ibu sekalian untuk mengetahui apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Bisa Bapak Ibu dituliskan di kolom chat. Pembelajaran yang berpihak pada murid, betul. Lalu ada yang tahu lagi nih? Pembelajaran sesuai kebutuhan murid, iya, sesuai kebutuhan dan minat siswa, benar. Benar sekali Bapak Ibu sekalian. Pembelajaran berdiferensiasi seperti yang terlihat di layar Bapak Ibu adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi pada kebutuhan murid. Nah, saya mau bertanya lagi kepada Bapak Ibu guru hebat sekalian, keputusan masuk akal apa yang bisa diambil oleh seorang guru untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi dan berorientasi kepada murid? Bisa dituliskan di kolom chat. Iya, pembelajaran sesuai, iya itu masih pengertiannya ya. Iya, sesuai dengan usia anak didik, betul. Ya. Ya. Keputusan yang masuk akal atau common sense yang bisa diambil oleh guru itu pada dasarnya ada 5 ya Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah kurikulum yang memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Bukan hanya guru yang perlu mengetahui atau jelas tentang tujuan pembelajaran. Jadi siswa juga perlu tahu apa tujuan pembelajaran mereka hari ini. Misalnya untuk saya mengajar di kelas 1, pada saat belajar siswa belajar tentang bilangan, apakah anak ini tujuan pembelajarannya itu bilangannya itu hanya mengenal angka 1 sampai 10 saja, atau bisa menambahkan dengan satu angka atau penjumlahan dalam 2 angka. Jadi anak itu harus tahu setelah belajar ini mereka tuh harus bisa apa, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi tujuannya, goals-nya itu apa. Yang kedua adalah keputusan yang kedua adalah bagaimana guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar muridnya. Di sini guru akan menyesuaikan rencana pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid tersebut. Misalnya apakah ia perlu menggunakan sumber yang berbeda, cara yang berbeda, kemudian penugasan serta penilaian yang berbeda. Karena biasanya
setiap anak itu mempunyai gaya belajar yang berbeda. Jadi untuk meresponnya pun, untuk menanggapi kebutuhan belajarnya, guru juga harus melakukan variasi konten, biasanya seperti itu. Lalu keputusan yang ketiga adalah bagaimana guru menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar dan bekerja keras untuk mencapai tujuan belajar yang tinggi. Di sini guru harus memastikan setiap murid di kelasnya, jadi harus tahu guru itu apa sih, kalau misalnya si anak itu, kita tuh ada hadir di kelas untuk mereka gitu loh. Jadi kita tuh hadir seutuhnya, atau mindfulness, tubuh kita, pikiran kita semuanya hadir di kelas untuk anak-anak di kelas tersebut. Jadi pada saat mereka mengalami kesulitan, susah dalam pembelajaran saat proses pembelajaran, kita bisa membantu mereka dan mereka percaya, aku nggak bisa nih, tapi kalau aku nggak bisa, aku yakin ibu guru pasti membantu aku. Jadi ada semacam kepercayaan dari siswa kepada gurunya ya Bapak Ibu guru sekalian. Kemudian untuk keputusan yang keempat adalah manajemen kelas yang efektif. Saya yakin Bapak Ibu guru di sini sudah menguasai manajemen kelas yang efektif saat di kelasnya. Bagaimana di sini adalah guru menciptakan prosedur, rutinitas, metode yang memungkinkan adanya fleksibilitas, namun juga struktur yang jelas sehingga walaupun murid melakukan kegiatan yang berbeda-beda, namun kelas tetap dapat berjalan secara efektif. Misalnya pada saat proses pembelajaran berlangsung ada anak yang kesulitan, kita itu harus bisa mengcover anak yang kesulitan tersebut, tapi juga kita harus bisa memanajemen kelas untuk siswa yang sedang mengisi LKPD atau sedang ada keperluan yang lainnya. Misalnya kalau anak kelas 1 itu biasanya ada saja ya yang celetukan, ibu si ini begini, ibu si ini begini, atau ibu saya mau ke air, seperti itu. Nah biasanya manajemen kelas ini berhubung atau terhubung dengan kesepakatan kelas. Kalau saya di kelas saya ada kesepakatan kelas. Pada saat di kelas saya misalnya sudah beres mengerjakan tugas atau udah beres kelompoknya mengerjakan tugas, saya membebaskan mereka untuk bermain di kelas. Bermainnya ada bermain petak umpet, bermain apapun lah itu permainan tradisional di kelas. Kenapa saya membebaskan mereka bermain di kelas? Karena sudah ada kesepakatan kelas tersebut. Boleh main asalkan pelajaran sudah beres, sudah dikerjakan semua latihannya dalam satu kelompok tersebut, tapi tidak boleh nangis, tidak boleh bertengkar, tidak boleh teriak, dan main di dalam kelas, tidak keluar kelas. Nah, dalam proses tersebut, saat anak main tersebut, saya tidak hanya diam membiarkan mereka main, tapi saya juga mengamati Bapak Ibu sekalian. Ini masuk ke dalam minat kebutuhan atau profil belajar siswa ya. Jadi saya mengamati saat bermain itu kan biasanya anak itu terlihat sifat aslinya seperti apa. Apakah anak itu pemimpin, ataukah anak itu cengeng, ataukah anak itu egois. Bisa misalnya sudah ketahuan misalnya main petak umpet nih, dia sudah ketahuan tapi dia tidak mau jaga, seperti itu. Jadi saya di situ juga memetakan kebutuhan siswa pada saat anak sedang bermain ya. Kemudian yang kelima adalah penilaian berkelanjutan. Penilaian berkelanjutan ini maksudnya adalah guru menggunakan informasi yang didapatkan dari proses penilaian formatif. Penilaian formatif itu penilaian sesudah pembelajaran atau sesudah tema ya biasanya Bapak Ibu sekalian, yang telah dilakukan untuk dapat menentukan murid mana yang masih ketinggalan atau sebaliknya. Lalu murid mana yang sudah dulu mencapai tujuan belajar yang ditetapkan dan kemudian menyesuaikan rencana dan proses pembelajaran. Jadi penilaian berkelanjutan ini kalau misalnya guru kita nih sudah tahu anak ini belum sampai nih sama tujuan pembelajaran yang kita tentukan. Jadi kita bisa merancang kemudian rencana pembelajaran selanjutnya bagaimana anak tersebut bisa mengikuti atau mencapai tujuan yang kita tentukan tersebut. Ya. Itu adalah 5 keputusan masuk akal atau common sense yang bisa dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Selanjutnya, tujuan dari pembelajaran berdiferensiasi. Bisa dilihat, tujuan pembelajaran berdiferensiasi adalah untuk membantu peserta didik yang pada dasarnya memiliki kemampuan yang beragam ya Bapak Ibu, agar dapat tumbuh semaksimal mungkin sesuai kemampuannya. Nah, pada dasarnya
Pembelajaran berdiferensiasi ini merupakan strategi guru membuat peserta didiknya bergerak semakin mendekati dan mencapai tujuan dari titik awal masing-masing dengan memaksimalkan potensi yang dimiliki. Kenapa dari titik awal masing-masing? Karena itu kemampuan anak itu berbeda-beda. Ada yang mungkin misalnya kalau di kelas 1 ada yang sudah bacanya lancar, itu bisa menjadi modal mereka untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Ada yang tapi ada yang anak yang misalnya masih mengeja atau bahkan masih terbata-bata. Punten mohon maaf, sekolah saya ada di terpencil, jadi jarang yang dari PAUD. Jadi yang benar-benar yang dari rumah masih megang pensil aja masih kaku. Jadi di situ titik awal siswa itu berbeda-beda di kelas saya, di kelas 1 itu. Nah, karena setiap peserta didik memiliki kemampuan yang berbeda-beda, jadi penting bagi seorang guru untuk mengetahui titik awal ya Bapak Ibu dari kemampuan peserta didik kita di kelas. Bagaimana cara mengetahuinya? Yaitu dengan pemetaan kebutuhan belajar seperti kesiapan belajar atau readiness, kemudian minat belajar, lalu gaya belajar dari peserta didik tersebut. Lalu kemudian kebutuhan belajar. Nah, kebutuhan belajar, saya mau tanya, apakah Bapak Ibu di kelas sudah pernah membuat pemetaan dari kebutuhan belajar yang yang ada di layar ini? Coba Bapak Ibu tuliskan di kolom chat kalau sudah pernah dan belum pernahnya, mangga. Oh, sudah pernah, sudah. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya ini Pak Budi, Bu Nida. Oh ini ya, banyak ya. Alhamdulillah sudah ada yang pernah, yang belum juga. Kita belajar bersama-sama ya Bapak Ibu. Saya juga sedang belajar memetakan kebutuhan belajar peserta didik saya di kelas. Nah, seperti yang Bapak Ibu lihat, di sini kebutuhan belajar peserta didik itu menurut Tomlinson dalam bukunya ada 3. Yang pertama yaitu kesiapan belajar atau readiness, yang kedua minat peserta didik, yang ketiga profil belajar. Yang pertama, kesiapan belajar itu adalah kapasitas untuk mempelajari materi, konsep atau keterampilan baru. Sebenarnya kenapa sih kita perlu mengecek kesiapan belajar peserta didik? Coba Bapak Ibu tuliskan di kolom chat kenapa kita harus menuliskan mengecek kesiapan peserta didik. Ada yang tahu mungkin? Belum ya. Mungkin sinyal saya ini ya. Ya, untuk mengetahui kebutuhan murid, benar. Untuk mengetahui apakah sudah fokus, agar mengetahui pusat minat anak. Iya, benar sekali Bapak Ibu sekalian. Ya, untuk mengecek kesiapan belajar peserta didik itu adalah untuk mengetahui kesiapan atau sudah fokus atau belum. Karena bila kondisi siswa sudah tidak baik atau tidak siap dari awal pembelajaran, maka tujuan pembelajaran atau akan mempengaruhi kegiatan pembelajaran dan akhirnya proses pembelajaran jadi tidak kondusif dan tujuan pembelajaran tidak akan tercapai secara maksimal. Nah, menurut Tomlinson juga sebenarnya untuk merancang pembelajaran itu mirip seperti tombol equalizer pada pemutar CD atau stereo. Jadi kan kita kalau misalnya mutar CD atau stereo itu mencari suara yang paling tepat itu di mana agar semuanya seimbang, jelas gitu ya Bapak Ibu. Nah, kita juga saat mengajar itu menyesuaikan tombol dengan tepat untuk berbagai kebutuhan murid, akan menyamakan peluang mereka untuk mendapatkan materi jenis kegiatan dan menghasilkan produk belajar yang tepat di kelas kita. Jadi tombol equalizer itu sebenarnya menggambarkan berapa perspektif yang dapat kita gunakan untuk menentukan kesiapan belajar murid. Yang tujuannya adalah yang tadi itu yang Bapak Ibu sudah tuliskan di kolom chat, memperhatikan kebutuhan belajar murid berdasarkan tingkat kesiapan belajar untuk memastikan semua siswa diberikan pengalaman belajar yang menantang secara tepat.
Kesiapan belajar ini ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama adalah fisik. Fisik itu berkaitan dengan sehat ya. Sehat si anak. Kok anak dari saat masuk sudah tidak sehat, dia tidak akan konsentrasi saat proses pembelajaran. Yang kedua adalah psikis. Daya ingat atau konsentrasi perhatian anak di kelas seperti itu, apakah dia terganggu atau tidak. Lalu yang ketiga adalah materi. Materi di sini maksudnya adalah buku paket. Apakah dia membawa buku paket, apakah dia membawa buku catatan, apakah dia membawa buku alat tulis. Itu juga kalau misalnya anak tidak membawa alat tulis, itu pasti akan mengganggu dari kesiapan belajar siswa tersebut. Lalu kebutuhan belajar yang kedua adalah minat peserta didik. Minat peserta didik ini adalah suatu keadaan mental yang menghasilkan respons terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Nah, di sini minat itu tujuannya untuk melakukan pembelajaran yang berbasis minat itu yaitu satu, membantu peserta didik menyadari bahwa ada kecocokan antara sekolah dan kecintaan mereka sendiri untuk belajar. Lalu mendemonstrasikan keterhubungan antara semua pembelajaran, terus menggunakan keterampilan atau ide yang dikenal sebagai jembatan untuk mempelajari ide atau keterampilan yang kurang dikenal atau baru bagi mereka. Misalnya untuk anak yang minatnya dalam sepak bola, maka ia akan berusaha untuk mempelajari dan mengetahui lebih banyak tentang sepak bola seperti itu. Lalu meningkatkan motivasi murid untuk belajar. Nah, minat juga terbagi menjadi 2. Ada minat situasional dan minat individu. Minat situasional itu adalah keadaan psikologis yang dicirikan oleh peningkatan perhatian, upaya, dan pengaruh yang dialami pada saat tertentu. Misalnya, saya ceritakan waktu saya SMP kelas 1, kebenaran saya itu tidak suka pelajaran IPA biologi. Nah, kenapa saya tidak suka? Karena banyak hafalan, terus gurunya ceramah saja pada saat mengajar tidak. Sedangkan kalau misalnya IPA itu biasanya identik dengan praktik ya Bapak Ibu. Terus pokoknya guru itu terkenal sebagai guru killer juga. Jadi saya tidak menyukai pada saat kelas 1 SMP itu pelajaran biologi. Nah, pada saat saya kelas 2, saya naik ke kelas 2, guru pun berganti, guru pelajaran biologi itu berganti orang. Si guru tersebut belajarnya menggunakan ada demonstrasi, tidak hanya ceramah. Lalu pada saat menulis di papan tulis itu, guru tersebut itu menggunakan spidol warna-warni atau kapur warna-warni Bapak Ibu. Jadi itu menarik perhatian saya untuk lebih berpusat untuk fokus pada saat pembelajaran. Dan guru tersebut memperbolehkan siswanya, saya di situ dan teman-teman untuk menuliskan di buku catatan itu menggunakan pulpen warna-warni untuk menghafal. Jadi menuliskan yang catatan yang penting-penting itu kita boleh memakai warna apa saja di buku itu. Biasanya kan pada dasarnya kalau misalnya di sekolah itu siswa itu biasanya hanya menggunakan warna hitam dan warna biru, tidak boleh menggunakan warna merah, ya kan biasanya seperti itu. Tapi oleh guru biologi saya tersebut waktu kelas 2 SMP diperbolehkan, jadi catatan saya itu warna-warni, jadi itu memudahkan saya untuk menghafal atau belajar. Nah, mungkin saya itu bertipe visual ya gaya belajarnya, saat melihat buku catatan saya warna-warni, saya menjadi lebih semangat. Nah, itu adalah minat situasional. Kemudian yang minat individu itu adalah sebuah kecenderungan individu untuk terlibat dalam jangka waktu lama dengan objek atau topik tertentu. Jika peserta didik sudah menyukai misalnya anak tersebut sudah menyukai IPA atau matematika atau pelajaran lain, dia sudah suka dari dulu, walaupun gurunya metodenya hanya ceramah atau gurunya killer, tapi anak tersebut sudah menyukainya dari dulu, mau kayak gimana juga dia tetap suka. Ya seperti itu ya Bapak Ibu. Lalu kebutuhan belajar peserta didik yang ketiga adalah profil belajar. Profil belajar di sini adalah mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik belajar. Lalu tujuannya memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara alami dan efisien. Nah, di sini guru dapat memvariasikan metode pendekatan mengajar mereka.
Profil belajar di sini terkait dengan banyak faktor. Yang pertama adalah preferensi terhadap lingkungan belajar. Misalnya ada anak yang harus belajar itu suhu ruangnya harus dingin. Terus ada anak yang belajar itu misalnya tidak boleh berisik, harus sunyi, atau bahkan ada yang belajarnya sambil harus ada suara musik seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian pengaruh budaya. Ada anak yang santai, ada yang terstruktur, ada yang pendiam, ada yang ekspresif, ada yang personal dan sampai impersonal. Maksudnya santai misalnya, besok mau ulangan, misalnya besok mau ulangan, tapi si anak tersebut masih santai, belajar biasa aja, nggak harus belajar yang benar-benar kayak gimana seperti itu. Dia santai, tapi dia mendapatkan hasil yang maksimal. Ada yang terstruktur, misalnya minggu depan nih mau ulangan, tapi dia dari hari ini, saya mau belajar subtema 1, atau saya mau belajar tema 1 dulu, nanti besok tema 2-nya atau subtema 2-nya, sudah terstruktur, dia sudah dibuat rencana untuk dia belajar seperti itu. Lalu yang ketiga adalah preferensi gaya belajar. Nah, ini biasanya itu gaya belajar itu adalah bagaimana murid memilih, memperoleh, memproses, dan mengingat informasi baru. Itu pada umumnya gaya belajar itu terbagi menjadi 3 Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah visual atau gaya belajar dengan melihat. Nah, misalnya melihat materi melalui video, gambar, diagram, PowerPoint, catatan, mind mapping, atau seperti saya tadi melihat catatan yang warna-warni seperti itu membuat saya menjadi lebih semangat lagi untuk belajar atau fokus. Lalu yang kedua adalah gaya belajar auditori, belajar dengan mendengar, misalnya mendengarkan penjelasan guru atau misalnya ada video, dia tidak melihat videonya, dia hanya sambil beraktivitas yang lain, dia mendengarkan apa yang di video tersebut. Atau misalnya saya dulu punya teman, dia belajarnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi teman sebangkunya disuruh baca buku yang keras di samping dia. Nah, dia hanya mendengarkan apa yang dibaca oleh teman sebangkunya itu. Tapi alhamdulillah nilainya bagus. Nah, itu termasuk juga kepada gaya belajar auditori. Lalu gaya belajar yang ketiga adalah kinestetik atau kinestetis ya. Belajar sambil melakukan gerakan. Bukan berarti gerakannya harus lari-lari, muter-muter seperti itu Bapak Ibu. Misalnya dengan memainkan pulpennya atau memainkan tangannya. Misalnya kan ada pulpen yang kayak gini, yang cetak-cetak kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, itu juga sudah termasuk gaya belajar kinestetis. Atau misalnya ada anak, pernah melihat Bapak Ibu di kelas, anak di bawah mejanya kakinya nggak bisa diam, ayo aja goyang-goyang seperti itu kegiatan menjahit, mesin jahit zaman dulu. Nah, seperti itu kakinya tidak bisa diam. Nah, itu adalah gaya belajar yang kinestetis atau kinestetik. Selanjutnya, nah ini adalah instrumen kesiapan belajar yang saya buat Bapak Ibu. Di sini ada kesiapan belajar, lalu ada 3 kategori kesiapan belajarnya, lalu di sini saya mencantumkan juga kegiatan pembelajaran atau proses, lalu di sini saya juga mencantumkan nama peserta didiknya. Dalam kesiapan belajar ini saya buat 3 kategori. Yang pertama adalah untuk peserta didik yang menguasai konsep dari kalimat ajakan dan mengetahui kata ajakan. Saya waktu itu di sini tema 6 kalau tidak salah tentang membuat kalimat ajakan ya Bapak Ibu. Nah, bisa dibaca di sini kegiatan proses pembelajarannya peserta didik untuk yang sudah menguasai, atau di sini bisa dibilang murid yang tingkat kepintarannya tinggi, itu bisa membuat sendiri, lalu secara mandiri mengerjakan latihan, lalu membuat kalimat ajakan sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Nah, setelah selesai, si anak tersebut bisa menjadi tutor sebaya untuk temannya dalam satu kelompok, untuk temannya yang kesulitan. Nah, untuk kategori yang kedua ini untuk siswa yang lebih menengah ya kepintarannya, sedang lah seperti itu. Di sini untuk yang sudah menguasai konsep kalimat ajakan tapi belum mengetahui atau kadang tertukar dengan kata ajakan atau kata ajakan dengan kata himbauan atau yang lain. Biasanya suka tertukar konsep seperti itu atau kata ajakannya yang tertukar. Di situ bisa dibaca, di situ adalah melihat contoh dari buku paket, video percakapan,
Lalu bila belum mengerti bisa bertanya pada guru, guru datang sesekali membantu selama proses kegiatan dan memastikan semua baik-baik saja dan tidak ada miskonsepsi dalam pembelajaran tersebut. Lalu kemudian yang ketiga adalah untuk peserta didik yang belum menguasai konsep dari kalimat ajakan dan belum mengetahui kata ajakan. Di sini maksudnya adalah untuk anak yang berkemampuan rendah ya Bapak Ibu. Di sini guru bisa melakukan atau menjelaskan kembali materi langsung kepada siswa tersebut, terus mengisi LKPD sesuai dibimbing dengan guru, tapi tentu saja di sini guru menerapkan strategi scaffolding ya. Scaffolding itu adalah teknik mengurangi bantuan sedikit demi sedikit kepada peserta didik agar terciptanya kemandirian dalam proses belajar. Jadi misalnya dicontohkan, dibantu awalnya, lalu sedikit demi sedikit kita lepas anak tersebut, coba ini kan Ibu sudah contohkan, coba kamu buat sendiri. Kalau misalnya dia masih belum itu, kita bantu sedikit sampai dia nanti bisa mandiri. Kemudian, nah ini adalah angket kesiapan belajar yang pernah saya buat. Bisa dilihat karena saya mengajar di kelas 1, jadi di sini jawabannya saya memakai emoticon. Ya, yang pertama adalah apakah kamu merasa sehat hari ini? Nanti siswa akan menjawab sesuai dengan apa perasaan dia hari ini, bagaimana keadaan dia hari ini dengan melingkari emotikonnya. Lalu bagaimana perasaanmu hari ini? Apakah semalam kamu belajar di rumah? Sudah siapkah kamu belajar hari ini? Atau aku membawa peralatanku sekolah hari ini? Itu adalah angket yang sudah saya buat untuk di kelas saya, Bapak Ibu guru sekalian. Nah, ini adalah inti dari strategi pembelajaran berdiferensiasi. Strategi pembelajaran diferensiasi itu ada 3 ya Bapak Ibu. Yang pertama diferensiasi konten, lalu ada diferensiasi proses, kemudian diferensiasi produk. Diferensiasi konten yaitu adalah apa sih yang perlu dipelajari peserta didik dan bagaimana peserta didik mendapatkan akses untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan tersebut. Nah, di sini ada guru merancang strategi itu berdiferensiasi kebutuhan belajar peserta didik yang telah dianalisis. Konten di sini adalah menyiapkan materi atau konten pembelajaran yang beragam berdasarkan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar peserta didik. Misalnya melihat video untuk gaya belajar yang untuk peserta didik, gaya belajarnya visual, atau membaca membaca buku dari teks, itu untuk yang visual, atau mendemonstrasikan, atau untuk yang auditori, yaitu bisa dengan video juga, bisa dengan penjelasan guru, itu ada contohnya ya. Terus kesiapan belajar juga berbeda-beda dari siswa, itu harus bisa kita akomodirkan di kelas. Kemudian yang kedua adalah diferensiasi proses. Bagaimana peserta didik dapat menguasai pengetahuan dan keterampilan, lalu bagaimana peserta didik dapat menjadikan pengetahuan dan keterampilan itu menjadi miliknya. Nah, diferensiasi proses dalam hal ini adalah strategi dalam membedakan atau memvariasikan proses yang harus dijalani setiap peserta didik yang memungkinkan mereka untuk berlatih dan memahami isi konten dan mengacu pada bagaimana murid akan memaknai informasi yang dipelajari. Maksudnya di sini adalah gimana caranya si siswa tersebut bisa memahami semua materi pada saat proses tersebut, dan memvariasikan proses itu misalnya bisa dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, atau misalnya yang belum mengerti guru bisa membantu, seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang ketiga adalah diferensiasi produk. Diferensiasi produk adalah bagaimana peserta didik dapat menunjukkan hasil belajarnya apa yang telah dipelajari di akhir pembelajaran. Nah, diferensiasi produk ini guru memberikan tantangan yang beragam serta pilihan bagaimana murid mengekspresikan pembelajaran atau tagihan produk yang diinginkan sesuai dengan minat atau mau atau apa yang dia mau. Misalnya pada saat saya di sini contoh yang membuat kalimat ajakan ini bisa
ah Bu, aku mah mau percakapan aja ya Bu sama teman aku, misalnya seperti itu. Boleh, seperti itu. Berarti dia secara lisan ya Bapak Ibu langsung atau demonstrasi. Bu, aku mah mau bikin gambar aja deh, aku ceritanya lagi ngobrol sama ayah aku atau sama adik aku, sama teman aku, boleh. Atau misalnya dia mau praktik langsung, Bu aku mau praktik deh di depan, langsung diliatin sama ibu guru, boleh? Boleh, seperti itu ya. Atau misalnya, ah Bu aku mau ditulis aja deh, nggak mau praktik, nggak mau ini, sesuai dengan minatnya mereka ya Bapak Ibu. Tapi biasanya kalau misalnya anak kelas 1 itu kecenderungan melihat dengan teman sejawatnya sudah teman-temannya udah bilang, ah aku mau praktik percakapan, ih sama aku juga seperti itu. Nah itu kita tidak boleh ya Bapak Ibu melarang, ih jangan dong kan sama-sama teman kamu, tidak boleh seperti itu ya Bapak Ibu. Itu kan sesuai dengan minatnya anak, walaupun sebagian besar misalnya dari satu kelas itu pengennya praktik atau pengennya nulis. Nah, kita membebaskan mereka untuk memilih produknya apa yang akan ditampilkan. Jadi pada saat saya praktik baik itu pembelajaran diferensiasi, jadi saya pada saat itu melatih anak kelas 1 juga untuk bisa mempresentasikan hasil diskusi atau hasil apa yang sudah dia pelajari di depan kelas juga Bapak Ibu ya. Kemudian selanjutnya, nah ini adalah praktik baik pembelajaran diferensiasi yang sudah saya lakukan di kelas. Di sini diferensiasi konten, di sini peserta didik menyaksikan video percakapan dan teks percakapan pada buku paket. Jadi ada yang membaca, ada yang melihat video untuk menggunakan kalimat ajakan atau membuat kalimat ajakan. Lalu bentar. Nah, ini diferensiasi prosesnya. Nah, bisa dilihat anak-anak mengisi LKPD untuk anak yang mandiri, di sini mengerjakan sendiri. Lalu ada di sini di foto yang ketiga ya, itu ada anak yang menjadi tutor sebaya untuk temannya yang kesulitan untuk mengerjakan LKPD. Itu udah untuk anak yang sudah mandiri, sudah bisa, akhirnya dia menjadi tutor untuk temannya. Lalu, nah diferensiasi produknya seperti yang saya tadi bilang, ada yang secara lisan, percakapan kalimat ajakan dengan temannya, ini berpasangan, ada yang bahkan berkelompok waktu itu. Lalu, nah ini membuat tulisan, berupa tulisan untuk membuat kalimat ajakannya, dan alhamdulillah beres. Terima kasih ya Bapak Ibu. Jadi sebelum mengakhiri ini, saya akan memberikan kata-kata terakhir, yaitu guru adalah kunci dari keberhasilan pengembangan program pembelajaran murid-murid di kelasnya. Guru juga membutuhkan dukungan dari komunitas yang lebih besar untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung semua siswa. Jadi guru tidak bisa berdiri sendiri di kelas. Kalau misalnya berdiri sendiri di kelas, tidak ada murid, guru akan mengajar siapa. Lalu guru juga perlu dukungan rekan sejawat yang mendukung setiap gerakan yang akan atau program yang akan dijalankan, terutama untuk dukungan kepala sekolah dan orang tua murid tentunya. Ya, cukup sekian Bapak Ibu. Terima kasih pemaparan materi dari saya. Saya serahkan kembali kepada, mohon maaf bila ada kesalahan, karena saya juga masih belajar. Saya serahkan kembali kepada Ibu Moderator. Mangga Ibu Moderator bila ada yang mau bertanya. Iya, terima kasih atas pemaparannya yang sangat luar biasa ya dari Ibu narasumber. Barangkali dari Bapak Ibu guru hebat yang akan bertanya kepada narasumber. Boleh. Iya. Itu sudah ada yang itu Bu. Ada yang raise hand itu Bu, Ya, sudah ada yang raise hand. Ya. Iya. Ibu Elis barangkali. Mangga Ibu Elis. Oh, Ibu Sis Rieni. Mangga iya. Ibu Sis Rieni. Iya. Makasih Bu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Winnie yang sudah menyampaikan
materi untuk malam ini sangat sangat memberi pengetahuan baru buat saya. Dari yang sudah dipaparkan tadi, yang saya ingin tanyakan, oh ya, saya Sisri ini dari SMA Negeri 1 Muko-Muko Bengkulu, Bu. Oh Jadi, iya Ibu. jadi yang mau saya tanyakan begini, Bu. Seperti di SMA mungkin ya, Bu, kami itu kan jam pelajarannya itu kan ditentukan, misalnya mata pelajaran saya itu 2 jam. 2 jam itu 2 dikali 45 menit. Jadi bagaimana tips dari Ibu supaya ketika saya melakukan asesmen tadi, mendiferensiasikan anak tadi melalui asesmen misalnya, itu bisa waktu itu cukup gitu loh Bu, dengan materi yang harus sampai, yang udah dibuat gitu kan. Bagaimana caranya tips dari Ibu tuh biar kami itu atau saya nggak kebobolan waktu gitu, nggak habis nanti mendiferensiasikan siswanya gitu loh Bu. Sehingga tujuan pembelajaran pada hari itu tercapai. Dan apakah mendiferensiasikan siswa itu di setiap kali pertemuan atau di setiap tujuan pembelajaran? Kan bisa aja hari itu tujuan pembelajaran kita kan nggak selesai, kemudian kita mau lanjutin nih ke minggu depan, itu boleh tetap kita sudah kita pakai diferensiasi yang udah dari awal itu gitu loh Bu. Mungkin kalau Ibu tadi ke gaya belajar ya, misalnya kalau saya ini mau ngasih materi, ada satu materi mau saya kasih, saya mau lihat nih anak ini udah punya dasar belum dengan materi yang akan saya berikan ini gitu. Mungkin saya mendiferensiasikannya kan seperti itu misalnya. Nah, apakah itu dilakukannya setiap pertemuan atau bolehkah di setiap tujuan pembelajaran itu selesai baru nanti dilakukan diferensiasi lagi. Begitu Ibu kurang lebihnya, kalau jika pertanyaan saya agak gimana mohon diluruskan. Makasih Ibu. Iya, sama-sama. Langsung jawab ya, Bu Rizky. Iya, mau ditampung atau mau langsung jawab ya Ibu? Soalnya di chat juga ada yang bertanya itu Bu. Langsung jawab aja ya biar saya tidak lupa. Iya, siap. Iya, yang pertama adalah bagaimana diferensiasi tadi dengan materi agar tidak kebobolan waktu ya, Ibu. Iya, kalau misalnya apakah ini mau dimulai dari pemetaan, Ibu, atau bagaimana? Punten, maksudnya tidak kebobolan waktu itu Iya, di iya. pemetaan apa langsung itu? Kita kan udah bikin ATP kan Bu, jadi kita udah bikin nih, udah bikin RPP. Jadi saya mau ngasih pertemuan hari ini nih materinya ini gitu. Nah terus bagaimana tipsnya supaya ketika kita mendiferensiasikan anak itu tidak memakan waktu sehingga materi nanti nggak tercapai gitu Bu. Dan apakah mendiferensiasikan itu harus setiap kali kita memulai pembelajaran, terus besok bikin masuk materi, ketika besok kita ngajar lagi kita diferensiasikan lagi atau gimana? Apakah bisa dipakai itu untuk seterusnya gitu loh Bu? Iya. Pertamanya biasanya kalau di SMA itu kan berarti ada jenjang tiap ada wali kelas dan ada guru itu BK. Ya guru BK, lalu ada juga guru mapel ya. Ibu bisa komunikasi dulu, tidak usah biar tidak kebobolan waktu, Ibu bisa komunikasi dengan guru-guru terkait tersebut, lalu Ibu bisa melakukan bagaimana sih si anak ini di kelas ini. Nah, nanti kan kalau misalnya Ibu guru kelas 2, kalau di kelas kalau di SMA itu 7, 8, 9, 10 ya. 10, 11. Ya, 10, 11, 12 misalnya. Waktu di kelas 10-nya seperti apa, Ibu bisa menggali informasi dari situ. Atau bisa dengan pertemuan orang tua, wawancara dengan orang tua, atau dengan memberikan angket sebelum pembelajaran juga bisa Bu. Sebenarnya apalagi untuk di SMA itu lebih
kalau dari teknologi bisa udah pegang handphone masing-masing ya Bu ya, bisa memakai Google Form Bu. Jadi buat saja pertanyaan-pertanyaan yang Ibu bisa di situ mencakup semua kayak kesiapan belajar, kebutuhan belajar, bisa misalnya apakah kamu lebih senang belajar dengan video atau gambar atau praktik, itu kan bisa di dalam Google Form tersebut Ibu berikan angket berupa Google Form kepada peserta didik di SMA, atau dengan berdiskusi dengan guru wali kelasnya, guru mata pelajaran yang lain, dan guru BK. Jadi itu tidak akan mengganggu dalam proses pembelajaran berdiferensiasi yang Ibu lakukan. Oh, berarti bisa sekali ini ya Bu ya, sekali kita pakai seterusnya gitu ya. Iya Ibu, karena di situ kita bisa melakukan diagnosis awal Ibu. Biasanya kalau saya di kelas 1 itu ada diagnosis awal peserta didik itu, kalau untuk kelas 1 biasanya menebalkan garis, membuat garis lengkung, atau membuat garis lurus, seperti itu. Pada saat MPLS biasanya kalau misalnya di kelas 1 itu, di kelas 1 SD. Kalau misalnya di SMA mungkin bisa pada saat kelas 10 atau mungkin dari kelas 11, agar datanya lebih up to date gitu ya, kesiapan belajar dan kebutuhan belajar peserta didik tersebut bisa diulang kembali di kelas 11. Apakah punten saya mau tanya, apa Ibu wali kelasnya atau bukan misalnya untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi tersebut? Jika posisi saya guru mapel. Oh iya, kalau Ibu guru mapel bisa berdiskusi atau berkoordinasi dengan wali kelas dan guru BK yang ada di sekolah Ibu, seperti itu. Atau seperti yang tadi saya bilang, misalnya Ibu di kelas 11 mengajar, bisa bertanya kepada guru atau wali kelasnya di kelas 10, atau mungkin Ibu bisa mewawancarai anak tersebut langsung. Jangan wawancaranya jangan jangan terlalu resmi lah. Misalnya kalau istirahat kan biasanya siswa itu suka berkumpul, atau misalnya sedang mengerjakan tugas, wawancara aja biasa. Kamu tuh sukanya apa sih? Hobinya apa sih? Pada saat mengerjakan tugas juga tidak apa-apa Ibu itu melakukan seperti itu. Itu termasuk dengan proses pembelajaran berdiferensiasi, kita juga bisa di situ memetakan kebutuhan siswa juga. Lalu apakah pertanyaan yang kedua itu pembelajaran berdiferensiasi bisa dilakukan di setiap pertemuan atau tujuan pembelajaran? Boleh saja, tergantung Ibu akan melakukannya di mana. Ibu akan melakukan, saya hanya ingin di satu materi saja atau di satu pembelajaran saja boleh. Atau misalnya, oh yang ini belum beres nih pembelajaran berdiferensiasinya, saya akan melakukannya lagi di pertemuan selanjutnya. Boleh saja Ibu, itu bebas ya pembelajaran berdiferensiasi. Bahkan dalam pembelajaran berdiferensiasi itu kan ada 3 strategi ya, ada konten, proses, produk. Nah, kita boleh saja hanya memilih satu saja berdiferensiasinya, misalnya di konten, agar materi tidak keteteran, atau jam waktunya atau jamnya tidak jebol. Misalnya ya udah ini untuk yang video, untuk yang visual. Lalu ini gambar untuk yang visual, atau mendengarkan. Ibu punten mata pelajaran apa yang diampunya Ibu? Saya guru sejarah. Nah, bisa kan sejarah menggunakan cerita ya Bu, atau film, atau misalnya dengan video yang hanya auditori saja, kaset seperti itu bisa untuk anak yang auditori menggunakan. Biasanya kan kalau di SMA itu suka ada lab bahasa, bisa menggunakan, kita masukkan file suara saja, menggunakan headphone, anak-anak mendengarkan untuk yang auditori. Atau untuk yang yang kinestetis bisa melalui video juga sebenarnya bisa, atau demonstrasi. Nah, nanti untuk produknya misalnya yang kinestetis, saya mau drama Bu, mau melakukan visualisasi dari sejarah yang Ibu ceritakan tadi, seperti itu Ibu. Bagaimana Ibu? Makasih banyak Ibu ini ya. Insya Allah lah. Saya harap Ibu tidak puas dengan jawaban saya, biar saya juga bisa belajar kembali. Ya Bu, biar saya juga bisa belajar kembali Bu. Paling tidak kita kan sudah berdiskusi, bertukar pikiran gitu loh Bu. Iya betul Bu, saya juga masih belajar sama. Jadi kayak gini tuh lebih, itu kan ya itulah sama-sama belajar. Makasih Ibu Winnie masukannya. Iya, sama-sama Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu di chat Bu ada 2 penanya. Oh ya, mangga. Yang mana ya? Yang Ibu Umi sama Ibu siapa ya itu?
Ibu Umi, pertama yang atas ini aku Ibu Aini ya, di kolom chat aku yang pertama. Ketika kita mengelompokkan anak berdasarkan minatnya, apakah anak tidak beranggapan bahwa kita membeda-bedakan mereka? Bagaimana caranya kita menjelaskan kepada anak agar tidak beranggapan demikian? Lalu yang kedua, apakah semua pelajaran kita menerapkan pembelajaran diferensiasi ini atau pada materi tertentu saja? Terima kasih. Nah, untuk yang pertama, pada saat mengelompokkan anak berdasarkan minatnya, itu tentu saja kalau misalnya itu kan hanya pemetaan ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya mengelompokkan anak berdasarkan itu, pada kenyataannya saya di kelas itu mengelompokkan anak tidak berdasarkan minat, tapi dalam satu kelas itu saya membagi 4 kelompok. 4 kelompok itu semuanya laki-laki, perempuan, siswa yang berkemampuan tinggi, rendah, sedang, lalu siswa yang cepat, yang kinestetis, yang auditori, lalu yang visual, itu dalam satu kelompok itu nyatu semuanya Bapak Ibu. Jadi di situ saya dalam satu kelompok itu juga saya membebaskan mereka untuk mau produknya berapa macam terserah mereka. Karena kita berpedoman pada merdeka belajar seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi pemetaan itu hanya kalau saya ya hanya untuk saya sendiri, terutama untuk kelas 1 kalau misalnya benar rentan sekali, apakah itu seperti mengkotak-kotakan dan membeda-bedakan ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya di kelas 1 kalau menurut saya cukup untuk saya saja. Jadi anak-anak tidak perlu tahu kalau misalnya oh ini dibeda-bedain nih sama ibu nih. Ya, aku kan pengennya sama dia, padahal gajah belajar mereka berbeda seperti itu. Tapi saya tidak memberitahu mereka kalau misalnya kamu beda ya sama ini. Tidak Bapak Ibu, cukup kita yang tahu. Dalam satu kelompok tetap kita mengayomi heterogen Bapak Ibu, kelompoknya itu tidak itu kan, itu hanya ada di pemetaannya saja yang kita buat. Kemudian yang kedua, apakah semua pelajaran yang kita menerapkan pembelajaran diferensiasi ini atau pada materi tertentu? Nah, itu kembali lagi kepada Bapak Ibu sekalian, mau menerapkannya di pembelajaran apa. Kebetulan pada saat itu saya melihat di semester 2 saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi karena saya melihat sepertinya kelas 1 sudah bisa nih diterapkan pembelajaran berdiferensiasi di semester 2 ini, karena yang sudah bacanya sudah mulai banyak, yang lancar bacanya, yang menggejahnya sudah mulai sedikit. Terus anak-anaknya yang tadinya di kelas saya itu kebenaran ada anak yang tidak ada suaranya sama sekali atau tidak mau ngomong Bapak Ibu, padahal anaknya pintar. Nah, di sini saya mencoba melatih kepercayaan dari kelas 1, kepercayaan diri anak tersebut dari semester 1 sampai semester 2. Akhirnya dengan pembelajaran diferensiasi ini, karena adanya presentasi ke depan dalam setiap kelompok, anak tersebut sedikit demi sedikit terdengar suaranya oleh saya, dan akhirnya dia terbiasa untuk berbicara walaupun suaranya masih menurut saya masih pelan Bapak Ibu, tapi alhamdulillah anak tersebut sudah punya rasa percaya diri. Seperti itu Bapak, seperti itu ya Ibu Aini. Iya. Lanjut ya Bu Rizky ke Bu Umi. Ya, di sini saja. Pertanyaannya, ketika kita sudah mengelompokkan peserta didik, apakah kita harus membuat beberapa modul ajar sesuai dengan kebutuhan siswa atau hanya satu di dalamnya dan dicantumkan untuk beberapa kelompok? Tidak Bapak Ibu, kalau misalnya sepengetahuan saya, kalau misalnya kita sudah mengelompokkan peserta didik di pembelajaran berdiferensiasi itu, kita hanya mencantumkan di RPP dan kita menerapkannya saat proses pembelajaran, saat KBM berlangsung. Nanti di RPP akan terlihat Bapak Ibu di mana diferensiasi konten, proses, dan produk yang ditampilkan oleh siswa. Seperti itu Bapak, seperti Ibu itu Ibu Umi Yahyuni. Iya. Iya. Ada lagi? Tadi ada yang terlewat Ibu di paling atas itu. Di paling tadi atas. Bu siapa ya sementara tadi itu Bu Devi Giani izin bertanya, untuk penilaiannya bagaimana dengan produk yang berbeda?
kasih. Oh iya, untuk produk yang berbeda. Biasanya saya itu menggunakan rubrik Bapak Ibu. Kalau misalnya produk yang berbeda, misalnya untuk yang lisan, apakah itu pengucapannya sesuai intonasinya atau tidak, seperti itu. Terus untuk yang tulisan, apakah, karena kan jangankan di kelas 1, untuk kelas 6 atau kelas 5 juga kadang, untuk kelas tinggi ya, untuk penulisan itu kadang anak suka kurang-kurang huruf, atau di ejaannya misalnya, untuk mamah aja, misalnya mamah, harusnya itu yang benar itu emama kan, mama tidak pakai h, atau apa, kita menyebutnya kan apa, ada anak yang menyebutnya apa, seharusnya kan apa, tapi ada anak yang menulisnya memakai h, apa, seperti itu ya untuk yang penulisan. Lalu untuk yang praktik itu juga bisa dari gestur tubuhnya, apakah sesuai dengan apa, kan nggak mungkin misalnya, ayo kita bermain bola, ayo Udin kita bermain bola, tidak mungkin dia gestur tubuhnya atau mimik wajahnya dengan ayo Udin kita main bola, kan tidak mungkin Bapak Ibu seperti itu. Jadi itu ada rubrik penilaiannya masing-masing seperti itu. Iya, ada lagi? Itu Bu di bawah. Ya, Ada di bawah, iya izin ya. Bagaimana teknisnya kita memberikan asesmen di awal pembelajaran untuk menentukan kesiapan belajarnya? Terima kasih. Ya, itu yang tadi yang saya sudah berikan, sudah paparkan. Contohnya kesiapan belajarnya itu menggunakan angket. Angket belajar kesiapan peserta didik. Di kelas 1 saya menggunakan emoticon asesmennya, jadi kita di situ melihat apakah anak ini sudah siap untuk pembelajaran kita. Nah, sebelum mulai pembelajaran kita lihat dulu jawaban dari si anak tersebut. Biasanya si anak melingkari kan di situ ada yang emoticonnya, ada yang senang, ada yang nangis, ada yang love ya. Misalnya dia memilih melingkari yang menangis, nanti kita tanya, kenapa ini kamu memilih yang ini, seperti itu. Tidak usah pada saat proses, tidak usah mengganggu proses pembelajaran. Bisa saat proses pembelajaran kita mendekati dia saat misalnya dia sedang belajar, sedang mengisi LKPD, kita tanya, ini ibu lihat kamu melingkarinya yang menangis, emang kamu kenapa? Kamu udah sarapan? Ada apa di rumah? Tadi pagi dimarahin ibu, mama, atau dimarahin pak ayah, atau ada apa? Kan bisa seperti itu asesmennya, seperti itu Ibu. Kesiapan belajarnya tidak harus, asesmennya tidak harus resmi ya, atau bagaimana seperti formatif atau sumatif, kita bisa melakukan seperti percakapan atau wawancara saat proses pembelajarannya seperti itu. Ada lagi? Barangkali Bapak Ibu yang ini ada bertanya lagi. Bagaimana penerapan pembelajaran diferensiasi untuk SLB tunagrahita. Nah, ini dia untuk yang ABK ya, PDBK sekarang disebutnya. Alhamdulillah tahun ini di kelas saya ada PDBK, tunarungu dan tunawicara. Untuk tunagrahita, tunagrahita saya belum tahu ya Bapak Ibu. Kalau misalnya yang sudah saya praktikkan di kelas saya, kebenaran ada PDBK, tunarungu dan tunawicara. Pada saat proses pembelajaran, misalnya tentu saja saya juga masih miskin ilmu untuk anak yang untuk siswa yang PDBK seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi saya menggunakan sebisa-bisanya saya komunikasi. Kalau misalnya untuk, jadi dia tidak tentu tunawicara tidak bisa berbicara, tapi dia bisa menggunakan jari-jari Bapak Ibu, atau dengan gestur tubuhnya dia misalnya mendemonstrasikan, atau dia menulis dengan misalnya nanti saya tanya, kamu mau ditulis itu kalimat jawab apa, kalimat ajakannya, atau kamu mau seperti apa, nanti dia akan menjawab. Kalau misalnya saya tidak mengerti, dia akan men-spell huruf demi huruf, misalnya kalau A, B, dia akan mengikuti E seperti itu. Saya hanya bisa A sampai Z seperti itu, lalu 1, 2, nanti dia kalau misalnya mengikuti atau membuat kalimat ajakannya, kebenaran waktu itu dia menggunakan si tangan ini untuk berkomunikasi dengan saya, dengan jarinya dia per huruf membuat kalimat ajakannya itu. Nah, sesudah dia menggunakan jarinya, ya bahasa isyarat, betul sekali. Dengan menggunakan jarinya, dia nanti akan menuliskan atau dia akan mendemonstrasikan. Ini Bu, maksudnya dia mengajak untuk misalnya, ayo kita main, ayo kita ke kantin, misalnya seperti itu. Ayo
kita ke kantin. Dia bilangnya makan, seperti itu, ke kantin. Seperti itu Bu, kebetulan waktu itu saya di kelas dengan anak dengan PDBK itu. Ya. Dengan tunagrahita saya belum berpengalaman. Ya, oke, tidak apa-apa. Coba itu ada Pak Subarno. Makasih Bu ya, Pak Subarno. Iya. Pak Subarno itu? Mungkin Kenapa, itu udah Pak raise Subarno? hand. Itu udah raise hand. Oh ya, mangga Pak Subarno. Tidak jadi, maaf, terima kasih sudah Oh mendengar ya, tadi, oke. ikut menyimak. Oh. Terima kasih. Oh iya Pak. Oke, Bu moderatornya apa masih di sini? Apa terlempar? Iya Bu, iya masih. Oh ya, ya silakan Bu. Iya, mangga Bapak yang mau bertanya. Mangga. Nah, sepertinya sudah tidak ada yang bertanya lagi ya. Iya. Ya. Nah, nanti kalau memang tidak ada yang bertanya bisa lanjut ke Kang Dero ya. Ya. Silakan ya mau bertanya Bapak Ibu. Ya tidak ada ya. Tidak ada ya, iya. Dilanjut Bu. Oh, ya. Ya, mungkin karena sudah tidak ada yang bertanya, itu Bapak Subarno juga tadi sudah ada tapi sekarang tidak ada ya. Dilanjut untuk selanjutnya barangkali Kang Derus sudah ada di Zoom ini. Sudah Ibu, sudah hadir. Iya, mangga Bapak. Alhamdulillah. Mangga Pak. Mangga. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah teman-teman, hari ini kita bisa kumpul kembali ini. Tadi sempat menyentuh 150 peserta begitu. Sekarang juga ini masih luar biasa. 154 tadi Kang. 154 ya Bu Neng ya. Ini keren banget gitu. Yang pertama ini terima kasih buat pemateri kita, narasumber yang luar biasa. Saya mendampingi Bu Winnie ini dari sejak awal di program Guru Penggerak Angkatan 4 sebagai pengajar praktik. Dan semua yang disampaikan itu sudah tervalidasi Bapak Ibu ya. Jadi saya menjenguk langsung ke lapangan, melihat kondisi, diskusi juga dengan para siswa tadi, beberapa yang ada di foto, itu sempat saya ajak ngobrol juga, jadi semua tervalidasi. Makanya tadi ketika disampaikan, kalau dia basically-nya adalah praktik baik, itu lebih kena gitu, lebih nyaman, karena memang sudah dilakukan dan menggembang. Yang tadi disampaikan semua tentang pembelajaran berdiferensiasi, itu daging semua teman-teman ya, itu ilmu yang hari ini menghadapi sensasi kurikulum Merdeka maupun di kurikulum 2013 di tahun ajaran baru ini harusnya menjadi kekuatan kita untuk ruh dari kurikulum Merdeka itu ya di sini gitu. Bukan hanya kurikulum Merdeka sebenarnya, ruh dari pembelajaran dengan siswa itu ya di sini. Makanya saya sangat keren sekali tadi ya, saya menyimak dari tadi itu semuanya, saya juga lagi belajar Bu, ini keren banget. Kebetulan saya juga hari ini sedang CGP teman-teman. Nah ini CGP ala-ala fasilitator. Jadi sebagai fasilitator ikutan CGP juga ya, diajak pemerintah kenapa nggak ikut gitu ya. Nah jadi hari ini saya juga sedang aksi nyata gitu kan, sedang belajar berdiferensiasi. Ini luar biasa. Makanya mari hari ini terus semangatnya adalah terus belajar. Mudah-mudahan semangat tentang pembelajaran berdiferensiasi ini menjadi kekuatan kita untuk bagaimana terus kita menghadirkan keberpihakan terhadap peserta didik. Nah ini tadi bagus ya teman-teman ketika dikatakan itu ada satu kalimat yang keren tadi menurut saya. Asesmen awal pembelajaran atau asesmen diagnostik itu nggak terlalu juga harus dibayangkan formal begitu ya, dengan emoticon, apalagi anak-anak SD tadi ya Bu Win ya, yang itu juga di instrumennya kan ada ketika dia melingkari tersenyum, kemudian sedih dan sebagainya, itu bagian dari dalam rangka upaya untuk mendiagnostik kebutuhan mereka seperti apa, minatnya gitu ya. Nah hari ini kita selalu membayangkan asesmen awal pembelajaran itu dengan metode yang high begitu ya, high level dan sebagainya, tapi ternyata tidak. Jadi hari ini teman-teman kita ingin terus memotivasi semuanya untuk terus bergerak,
beberapa konten saya di TikTok kemudian dicibir oleh netizen yang luar biasa begitu ya. Kalau di TikTok tuh kan para sadis ya ininya komentarnya tidak santun begitu ya. Tapi biarin aja, semakin di komen negatif, konten itu semakin terbang gitu. Rata-rata mengatakan seperti itu, ribet, ganti-ganti istilah, ganti menteri, ganti kebijakan gitu ya. Ada yang mencibir, coba turun ke lapangan langsung mengajar. Nah, mereka tidak tahu kalau saya juga 15 tahun sampai hari ini jadi guru juga gitu ya. Nah, jadi coba rasakan ya, jangan terlalu banyak teori dan sebagainya. Tapi hakikatnya sebenarnya kita ingin terus belajar. Makanya wadah ini wadah untuk belajar. Teman-teman hari ini hadir di sini, ini ilmu baru. Jadi ruh kurikulum merdeka itu, pelaksana IKM itu sebenarnya satu, melakukan asesmen awal pembelajaran. Yang kedua, terkait dengan pembelajarannya yang seperti apa. Ketika kita tahu kebutuhan belajar siswa itu seperti apa, minatnya, kesiapan belajarnya. Nah, ini kesiapan belajar itu kan ketika ditanya, misalkan gimana, sudah makan belum? Oh, ternyata belum makan. Nah, ketika belum makan, kan guru-guru yang paradigmanya masih menyalahkan tipe penghukum akan langsung mengatakan, ngapain kamu nggak makan dulu gitu. Harusnya kamu makan dulu, kan kamu belajar. Jadi menyalahkan kesannya gitu. Tapi kalau kita tipenya tipe manajer, bukan tipe penghukum, ya, nah itu mungkin akan lebih bijak memperlakukan para siswa kita. Jadi apapun yang kita lakukan asesmen awal pembelajaran dengan tadi kesiapan belajarnya dicek, minatnya, profil belajarnya. Nah, itu kan berkaitan dengan yang non-kognitif. Kalau yang kognitifnya juga mau dilakukan, silakan. Ketika sudah tahu kondisi heterogen itu luar biasa di kelas, maka yang harus dilakukan guru adalah mendampingi dan melayani kebutuhan mereka. Diferensiasi itu bukan membeda-bedakan kebutuhan, bukan membeda-bedakan siswa. Kamu di sini, kamu di sini, kamu di sini gitu ya. Tapi itu dalam rangka untuk mengapresiasi kebutuhan belajar mereka. Kalau kita mampu mendiagnostik sakitnya apa, oh gejala yang batuk-batuk seperti ini, biasanya ini formulanya, treatmentnya pakai ini gitu. Maka kita tidak akan malpraktik dalam pendidikan. Nah, jadi khawatirnya itu kita salah memberikan resep. Makanya dengan pembelajaran berdiferensiasi ini nanti harapannya guru tahu kebutuhan belajar siswa dan guru mampu menghadirkan treatment yang terbaik. Itu kata kuncinya. Seperti apa, sulit, rumit, itulah tantangan kehidupan. Dah, yang tenang mah nanti gitu. Ini selalu banyak yang berkeluh kesah gitu ya dengan kata-kata tadi. Wah, ini capek, lelah, bagaimana orang tua ribet dan sebagainya. Sebenarnya yang mengatakan itu, ketika Anda semua mengatakan seperti itu, maka yang terjadi sinap di kepala kita tertutup, nggak bisa untuk berpikir. Tapi kalau semangatnya, energinya adalah belajar dengan 6B itu menurut saya akan luar biasa. Lakukan. Karena kita makhluk hidup, kita makhluk yang dinamis dan terus berkembang. Kitanya berkembang, peserta didiknya juga berkembang. Nah, yang tidak boleh adalah peserta didiknya berkembang, kitanya tidak berkembang. Peserta didiknya sudah tahu TikTok, digunakan untuk pembelajaran, kitanya masih belum tahu. Nah, yang disebut kodrat zaman itu adalah mengimbangi keadaan potensi peserta didik hari ini. Jadi kalau mereka berkembang sesuai dengan zamannya, anak-anak kita yang di SD ini nih, mungkin di sekolah Bu ini kelahirannya udah di atas 2010 ke sini, mereka adalah generasi alpha. Ya, saya mengajar generasi Z, angkatan kelahiran tahun 2008. Anak-anak saya di kelas 12 yang kemarin lulus itu, nah dengan di Buninda juga mungkin ya, di SMA, di teman-teman SMA SMK, itu pasti kelahirannya 2007, 2008, generasi Z. Di atas 2010, generasi alpha. Gimana? Apakah pendekatan untuk generasi alpha sama dengan generasi Z? Apakah pendekatan generasi Z sama dengan generasi Y? Nah, tentu tidak. Kalau guru belum paham ini, saya khawatir pola-pola lama kita ketika kita diajar di zaman SD masih digunakan di hari ini. Relevan tidak? Relevan di zamannya, tidak relevan untuk hari ini. Karena begitu dahsyat hari ini perkembangan teknologi. Nah, yang harus dibidik itu adalah profil pelajar Pancasila. Tadi Bu Winnie mengatakan semangatnya merdeka belajar, tidak untuk membeda-bedakan tapi mengapresiasi kebutuhan. Nah, kita tahu hari ini profil pelajar Pancasila itu yang dibidik 3, teman-teman. 1, para siswa ini terus menjadi pembelajar sepanjang hayat. Jadi tidak berhenti belajar itu terus gitu ya. Belajar dan belajar. Bu Winnie ini terus belajar nih ya. Bu Neng terus belajar. Semua yang ada di sini terus belajar. Kalau nggak karena belajar mah nggak akan hadir di sini ya. Kita semua energinya belajar. Belajar dan belajar. Belajar dari buayan sampai ke liang lahat. Terus belajar. Jadi siswa kita ingin dengan semangat profil pelajar Pancasila, mereka menjadi pembelajar sepanjang hayat. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka memiliki kompetensi global. Jadi hari ini banyak di masa depan itu mata pekerjaan yang kemudian akan hilang. Dan itu tantangan generasi ke depan. Makanya yang harus dilakukan adalah belajar dan belajar terus. 4C, kreativitas, komunikasi, kolaborasi, berpikir kritis. Nah, itu yang harus digemakan.
Kemudian yang selanjutnya adalah para siswa kita tetap dengan budaya ketimuran, berperilaku sesuai dengan nilai-nilai dan norma Pancasila. Jadi kenapa berkebinekaan global? Karena kita tahu hari ini kita tidak hanya menjadi warga lokal, tapi kita warga global. Perkembangan teknologi budaya yang ada di luar sana, bagaimana K-pop itu menjadi luar biasa. Ditolak nggak K-popnya, Koreanya? Itu tidak perlu ditolak. Tapi bagaimana itu kemudian difilter sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan kita. Jadi itu harapannya. Kita sama-sama belajar, kami juga ingin mengundang lebih banyak guru praktik baik pembelajaran berdiferensiasi. Ada 2, nanti mungkin teman-teman bagi yang berkenan silakan asesmen awal pembelajaran dan praktik bagaimana di kurikulum Merdeka tuh ngajarnya harus gimana gitu kan itu. Nah, ngajarnya harus gimana? Apakah melupakan cooperative learning, apakah melupakan PJBL, PBL, DL, inquiry, tetap itu bisa dilakukan. Nah, hanya nanti pendekatannya diferensiasi konten masuk ke cooperative learning itu bisa. Ya, diferensiasi produk masuk ke project based learning itu bisa. Jadi nanti itu akan kita angkat terus. Jadi 2 ruh ini, ruh asesmen awal pembelajaran untuk mengetahui mendiagnostik kebutuhan belajar peserta didik, dan ketika sudah tahu mau diapain, yaitu dengan berdiferensiasi. Dan jangan konotasikan dicibir dulu gitu ya, diferensiasi membeda-bedakan dong. Wah, itu tidak adil namanya, mengkotak-kotakan siswa. Tadi kata Bu ini nggak usah dikasih tahu, kita cukup yang tahu. Ya, yang jelas nanti kita apresiasi kebutuhan belajar mereka. Semangat untuk teman-teman semua, insya Allah ke depan makin banyak ini sensasi kita belajar lebih dahsyat lagi. Terima kasih yang sudah meluangkan waktu untuk belajar, luar biasa. Semoga keberkahan dan kebahagiaan selalu Allah hadirkan untuk kita semua yang senantiasa mau up kompetensi menjadi lebih baik lagi. 6B harus. Amin ya rabbal alamin. Ya, B yang pertama belajar, terus belajar. B yang kedua berkarya, berbagi, kolaborasi. Ya, saya sangat senang ini punya keluarga yang luar biasa. Kalau tanpa kolaborasi ini nggak akan bergema. Lupakan dulu sertifikatnya, gampang gitu, Maya. Nggak ikut juga dicetak keluar semuanya. Ya, tapi yang paling penting adalah kita bisa terus belajar. Nanti rewardnya adalah apresiasi dalam bentuk sertifikat. Kemudian yang selanjutnya adalah tetap bergembira, ceria, bahagia, karena itu imunitas tubuh kita meningkat. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita tidak hanya butuh guru-guru yang cerdas, pintar, dan juara, tapi kita juga butuh guru-guru yang senantiasa berkhidmat, menghadirkan keberkahan untuk dirinya dan juga untuk peserta didik kita. Terima kasih yang sudah hadir, sehat semuanya. Kita jumpa lagi minggu depannya lagi terus setiap minggu untuk terus belajar dan belajar. Teman-teman boleh sebelum ditutup, Bu Neng, di chat Meet tolong tuliskan satu kata yang menunjukkan sensasi belajar hari ini. Contoh saya tertantang, saya ingin bisa, ya, saya ingin lebih jauh lagi mengenal berdiferensiasi. Bu ini juga sama, ingin terus belajar. Coba saya izin sedikit ya. Oke, nah ini, luar biasa nih. Ini respon-respon hasil refleksi yang luar biasa. Nih, mana nih kata-katanya tadi? Termotivasi, nih Bu Umi ya. Kemudian Bu Devi, amazing, menarik, inspiratif, antusias, luar biasa. Kemudian keren, semangat ingin mencoba, ya ini ya. Kemudian termotivasi, luar biasa, bermakna. Nah ini keren semua nih. Semoga ini tidak hanya untuk bumi ini, tapi juga menjadi energi buat kita. Bagaimana komunitas kebaikan ini terus dijaga, dan saya yakin kalau ini terus dijaga, kita tetap akan berkhidmat kepada kebaikan dan tentunya akan menghadirkan keberkahan bagi peserta didik kita. Terima kasih teman-teman. Salam dari Kang Dero. Ya, oh ya, ini di sini ada yang dari Denpasar nggak ya teman-teman? Kanvalopers Denpasar ada ya Bu Neng ya, Bali ya? Ya. Ada ya, kita punya ya Kanvalopers. Kalau di sini ada, nanti kita jumpa dengan Kang Dero besok di sana ya. Insya Allah mohon doanya, ada tugas ke sana, perjalanan untuk keberkahan untuk Indonesia. Semoga kita bisa tetap berkah dalam kehidupan kita. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kang Dero yang keparannya sangat luar biasa, dan terima kasih juga untuk Bu ini yang memaparkan materi yang sangat bermanfaat bagi kita. Kemudian terima kasih juga untuk Ibu Neng dan untuk Bapak Ibu guru hebat yang telah hadir di webinar malam ini. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan apa yang dipaparkan Ibu ini menjadi
berkah buat kita dan bermanfaat untuk semuanya. Saya tutup saja webinar hari ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin dari saya dicukupkan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, foto dulu ya, Pak Ibu. Iya, dibaca dulu ya. Ya, saya ubah tata letaknya Siap, dulu. Bundeng. Ya, oke. Jangan lupa Bapak Ibu, walaupun kami sudah meng-screenshot bareng-bareng, tetap Bapak Ibu meng-screenshot sendiri-sendiri. Takutnya ada yang tidak ya, silakan ya Bapak Ibu untuk isi presensi screenshot sendiri-sendiri juga, selain screenshot bareng-bareng ya. Oke, mari kita foto bersama-sama. 1, 2, 3. Wah, oke. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat malam. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Bu Winnie. Ya, sama-sama. Ketemu lagi.